Oke, salve teman-teman. Kita lanjut dengan perbincangan kita. Perbincangan pertama tadi tentang dua pertanyaan untuk saudara-saudara terkisah kita Protestantisme. Yang berikut ini kita bahas mengenai paradigma Protestan dan Katolik dalam membaca Alkitab. Paradigma ini penting ya. Ada sesuatu di balik itu yang membedakan cara baca Alkitab orang Protestan dengan cara baca Alkitab orang Katolik. Ya, we have different paradigms. Karena itu biar suruh baca Alkitab, Protestan akan keluar dengan hasil yang berbeda dengan Katolik. Ya, karena apa? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kita membaca dan memahami Alkitab secara berbeda antara kita dan saudara-saudara terpisah kita? Di sini mari kita bahas perbedaannya. Saya jelaskan sedikit tentang perbedaannya. Gereja Katolik mengajarkan kita untuk memahami kitab suci sesuai dengan deposit suci, tradisi suci yang ditetapkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus Kristus mendirikan gereja dan memerintahkan gereja itu untuk mengajarkan apa yang dia perintahkan. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Akibatnya, gereja Katolik pergi mengajar secara lisan. Kemudian, tulisan ajaran-ajaran ini dalam Perjanjian Baru. Menuliskan ajaran-ajaran dalam Perjanjian Baru. Karena itu Alkitab mengatakan, peganglah ajaran yang telah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun tulisan. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan karena itu, ketika kita membaca kitab suci, kita memahaminya berdasarkan tradisi yang menjadi dasarnya. Di sisi lain, Protestan telah mengesampingkan tradisi Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa mereka memiliki tradisi, tetapi pada kenyataannya mereka telah membuat seluruh tradisi buatan manusia yang berbeda dari satu denominasi ke denominasi lainnya. Mereka juga memiliki doktrin penafsiran pribadi, di mana mereka masuk ke dalam kitab suci dan menemukan di dalamnya apa yang cenderung mereka pahami. Tradisi mereka adalah tradisi manusia. Jadi, kita memiliki prasuposisi masing-masing ketika mendekati kitab suci. Kita memiliki prasuposisi Katolik yang didasarkan pada ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diturunkan oleh gereja yang dia perintahkan untuk ajaran. Protestan memiliki tradisi buatan manusia yang hampir tidak bertahan setiap generasi dari zaman Luther. Jika Anda membandingkan keyakinan Luther dengan Calvin, mereka sedikit berbeda. Jika Anda membandingkan salah satu dari mereka dengan salah satu pengakuan hari ini yang dianut dalam komunitas Protestan, mereka sangat berbeda. Bahkan Lutheran dan Calvinis saat ini memiliki keyakinan yang sangat berbeda dari para pendiri mereka. Contoh nyata, Luther dan Calvin dan Zwingli percaya pada perpetual virginity of Mary, tapi Protestan dan Calvinis modern sekarang percaya pada Helvidianisme, bidat yang di anatema pada abad keempat itu. Jadi tidak konsisten kan? Akhirnya kita tidak akan menemukan metode Protestan dalam Alkitab. Metode sola scriptura itu tidak Alkitabiah. Tetapi kita akan menemukan metode Katolik di dalam seluruh Alkitab. Ibrani bab 13 ayat 7. Ingatlah mereka yang berkuasa atas kamu, yang telah berbicara kepadamu tentang firman Allah, yang imannya mengikuti, mengingat akhir dari percakapan mereka. Roma bab 10 ayat 14, kalau begitu, bagaimanakah mereka akan berseru kepadanya yang tidak mereka percaya, dan bagaimanakah mereka akan percaya kepadanya yang tentangnya tidak mereka dengar, dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang pengkhotbah? Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30, Filipus berlari ke sana kepadanya dan mendengar dia membaca Nabi Yesaya dan berkata, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana aku bisa, kecuali beberapa orang harus membimbing aku? Bagaimana aku bisa paham kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya? Dan dia menginginkan Filipus agar dia mau datang dan duduk bersamanya. Jadi, sola scriptura itu inovasi abad ke-16 yang dengan sola scriptura akhirnya mereka tidak sepakat tentang scriptura itu sendiri. Good job, sola scripturaan. Itu ya, paradigma pendekatan terhadap